Pernah nggak sih kamu merasa kamu hanya beruntung? Kamu diterima kerja, naik jabatan, atau dapat nilai bagus. Tapi di dalam hati kamu bilang, ah, mereka pasti salah menilai aku. Kamu takut suatu hari orang-orang sadar kalau kamu sebenarnya tidak sepintar yang mereka pikirkan. Kalau itu kamu, tenang, kamu nggak sendirian. Itu namanya imposter syndrome. Dan hari ini, aku akan bantu kamu memahami kenapa pikiran itu muncul dan bagaimana cara mengatasinya dengan cara yang lembut tapi efektif. Selamat datang di Mindless Self-Improvement, tempat kita belajar mencintai proses, bukan hanya hasil. Yuk kita mulai perjalanan penyembuhan ini bersama. Imposter syndrome terdengar sepele, tapi dampaknya besar. Menurut riset di International Journal of Behavioral Science, lebih dari 70% orang sukses di dunia pernah merasakannya. Dari mahasiswa, guru, sampai CEO perusahaan besar. Semua pernah berpikir, aku nggak pantas di sini. Masalahnya, perasaan ini bisa membuat kamu menunda peluang besar, menghambat karir karena takut gagal. Dan yang paling parah, membuat kamu tidak bisa menikmati hasil kerja kerasmu sendiri. Banyak orang berpikir, nanti juga hilang kalau aku makin sukses. Padahal, semakin tinggi kamu naik, semakin kuat suara itu bisa terdengar. Kuncinya bukan di kesuksesan, kuncinya ada di cara kamu memandang dirimu sendiri. Langkah pertama, kenali suara penipu di dalam kepalamu. Setiap kali kamu merasa, aku nggak cukup pintar atau aku cuma beruntung. Ingatlah, itu bukan kebenaran. Itu hanya narasi lama yang tertanam dalam dirimu. Beri nama pada suara itu. Mungkin kamu bisa memanggilnya si pengkritik, si ragu, atau si perfeksionis. Begitu kamu memberi nama, kamu bisa mengambil jarak dari pikiran itu. Katakan pada dirimu, oke, si pengkritik mulai muncul lagi, tapi aku tahu siapa diriku sebenarnya. Latih kesadaran ini setiap hari, karena kesembuhan dimulai saat kamu bisa melihat pikiranmu, bukan menjadi budaknya. Coba deh, tulis di kolom komentar, nama apa yang akan kamu berikan pada suara penipu di dalam dirimu. Langkah kedua, pisahkan fakta dari perasaan. Imposter syndrome sering datang karena kita lebih percaya pada perasaan daripada fakta. Kita merasa gagal, padahal objektifnya kita sudah berjuang luar biasa. Mulai hari ini, biasakan membuat log pencapaian kecil. Tulis setiap hal positif yang kamu lakukan, sekecil apapun. Contohnya, hari ini aku berhasil menyampaikan ide di rapat. Aku bantu rekan kerja menyelesaikan tugas, atau aku belajar hal baru. Saat kamu membaca daftar itu, kamu sedang melatih otakmu untuk percaya pada bukti, bukan bayangan negatif. Perasaan bisa menipu, tapi fakta tidak. Langkah ketiga, ubah pola pikir harus sempurna menjadi selalu belajar. Perfeksionisme adalah bensin bagi imposter syndrome. Kita menuntut diri untuk selalu sempurna, padahal manusia tidak pernah bisa. Ubah cara berpikirmu. Dari aku harus tahu segalanya menjadi aku sedang belajar setiap hari. Misalnya, kamu diminta jadi pemimpin tim dan kamu takut tidak bisa. Katakan pada dirimu, aku tidak tahu semuanya, tapi aku bisa belajar, dan itu cukup. Inilah yang disebut growth mindset. Kunci agar kamu tetap maju tanpa harus merasa menipu siapapun. Langkah keempat, belajar menerima pujian dan kegagalan dengan sadar. Perhatikan deh, ketika orang memuji kamu, apa responmu? Apakah kamu bilang, enggak kok, biasa aja, atau malah mengganti topik? Mulai sekarang, ubah itu. Saat orang memuji, cukup katakan, terima kasih, aku menghargainya. Begitu juga dengan kegagalan. Daripada berkata, aku gagal total. Katakan, aku sedang belajar dari pengalaman ini. Karena orang yang bisa menerima pujian dan kegagalan dengan lapang hati adalah orang yang benar-benar mengenal dirinya sendiri. Langkah kelima, cari komunitas yang aman untuk tumbuh. Jangan jalani perjalanan ini sendirian. Temukan teman, mentor, atau komunitas yang bisa mendukung pertumbuhanmu, bukan hanya menilai hasilmu. Lingkungan yang sehat akan membantu kamu melihat bahwa semua orang
pernah merasa tidak cukup. Tapi yang membedakan hanyalah siapa yang tetap melangkah. Karena orang yang bisa menerima pujian dan kegagalan dengan lapang hati adalah orang yang benar-benar mengenal dirinya sendiri. Langkah kelima, cari komunitas yang aman untuk tumbuh. Jangan jalani perjalanan ini sendirian. Temukan teman, mentor, atau komunitas yang bisa mendukung pertumbuhanmu, bukan hanya menilai hasilmu. Lingkungan yang sehat akan membantu kamu melihat bahwa semua orang pernah merasa tidak cukup. Tapi yang membedakan hanyalah siapa yang tetap melangkah. Sekarang, mari kita ringkas. 1. Kenali suara penipu di kepala. 2. Pisahkan fakta dari perasaan. 3. Ubah perfeksionisme jadi proses belajar. 4. Terima pujian dan kegagalan dengan sadar. 5. Temukan komunitas yang mendukungmu. Dan tantangan untuk kamu hari ini, tuliskan di komentar satu hal yang kamu banggakan dari dirimu minggu ini, sekecil apapun. Ingat, kamu bukan penipu. Kamu hanya manusia yang sedang tumbuh, belajar, dan mencoba jadi lebih baik setiap hari. Kalau video ini membantu kamu, jangan lupa tekan like, subscribe, dan share ke seseorang yang mungkin sedang butuh pengingat ini. Dan kalau kamu ingin melangkah lebih jauh, tonton juga video kami berikutnya. Cara membangun self-confidence tanpa harus jadi orang lain. Terima kasih sudah menonton Mindlish Self-Improvement, tempat di mana kamu belajar, bukan bersembunyi.